Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman, NIM 21081131160 kelas 2D PJJPAI. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tugas dari akhlak tasawuf yang materinya potensi hidup manusia, yaitu kolbu, roh, akal, dan nafsu. Esoterisme tasawuf terlihat nyata karena perbincangan yang muncul di dalam senantiasa mengarah pada aspek rohani, yakni penyucian jiwa, tazkiyah an-nafs, untuk selanjutnya melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman kerohanian ini biasanya diukur dengan rasa zauq yang tentu saja sangat bersifat personal karena setiap individu merasakan pengalaman yang dipastikan tidak akan pernah sama dengan yang lain. Nah, dalam ungkapan ini tidak pernah sama dari satu orang dengan orang yang lain. Dalam ungkapan lain banyak pengakuan satu Tuhan, banyak agama, atau banyak agama satu Tuhan. Cara berkeagamaannya atau bicara berketuhanannya berbeda-beda. Tentu saja sangat bersifat personal karena setiap individu merasakan pengalaman yang dipastikan tidak akan pernah sama dengan yang lain. Maksudnya, pengalaman ini juga meniscayakan keagamaan yang tak mungkin disatukan, sebab hal ini terkait erat dengan kondisi kejiwaan seorang, tingkat pemahaman, keyakinan, penghayatan, dan perolehannya dari pemberian mauhibah, jamaknya mawahib, Allah Sang Maha Pengasih. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Nah, dalam hadis pernah dikatakan, yaitu dengan kolbu. Kolbu pada dasarnya memiliki makna yang ganda, makna secara syariah dan secara hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Apabila keinginan dalam kolbu itu sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang, maksudnya dalam hal ini pandangan konsupi, kolbu diartikan sebagai sebuah latifah atau titik sensor dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik. Sebagaimana dipahami oleh sebagian kita, untuk membuktikan bahwa kolbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong, kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut dengan hati. Tapi apakah dengan hatinya itu hewan mampu membedakan mana yang hak dan yang batil? Tentunya tidak. Daging hati yang berbentuk segumpal daging itu dalam bahasa Arab disebut kabid, bukan kolbu. Nah, itu perbedaannya. Kalau kolbu itu berbeda dengan kabid. Nah, kalau isi dari kolbu itu isi yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Ya, berbeda dengan kabid. Kabid itu bisa kita lihat, bisa kita raba kalau kita sudah menemukan isi daripada hati itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadis Qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Nah, ini dalam kitab Sirrul Asrar. Ya, berarti yang pertama kali diciptakan adalah ruh Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya dulu. Nah, dalam hal ini ruh yang tidak nampak dulu baru dinampakkan adalah utusan seorang nabi dan rasul seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang B, ruh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Nah, ini ruh, ya. Ruh adalah hal yang bisa menghidupkan dalam tubuh kita yang belum hidup dan bisa menghidupkan pada tubuh kita yang belum hidup menjadi hidup. Itulah ruh dalam bahasa saya sendiri. Sedangkan ruh
Dalam artian di sini, roh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku dari Allah dan makhluk lain dari aku." Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut, negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimaksudkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur, yaitu api, air, dan tanah. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menitipkan ruh darinya ke dalam jasad, dan sebagai barang titipan pastinya Allah akan mengambilnya kembali titipan itu. Tapi sayang banyak roh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Ta'ala, sehingga mereka terlena dan terlalu nyaman tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Roh-roh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikatnya mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut, meskipun badannya di bumi. Namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad sebagai petunjuk dan sampai serta bertemu dengan Allah Ta'ala, sebagaimana salah satu sifat Rasulullah SAW adalah tabligh, yaitu untuk memberikan basyirah dan huda kepada manusia menuju jalan Rabbnya. C. Akal. Akal bukanlah otak, jadi letak keberadaan bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Tapi meskipun demikian, fungsi dan geraknya dapat kita rasakan. Nah, ini akal. Ya. Yang selanjutnya D. Nafsu. Nafsu adalah elemen jiwa, unsur roh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniah, biologis, dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafsi, yaitu terdiri dari 1. Nafsu amarah. Nafsu amarah tempatnya adalah as-sadru, artinya dada. Adapun pasukan-pasukan sebagai berikut. Al-bukhlu artinya kikir atau pelit. Al-hirs artinya tamak atau rakus. Al-hadad artinya hasud. Al-jahal artinya bodoh. Al-kibr artinya sombong. As-syahwat artinya keinginan duniawi. 2. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-qalbu, artinya hati. Unsur-unsurnya adalah al-laum, artinya mencela. Al-hawa artinya bersenang-senang. Al-makr artinya menipu. Al-ujub artinya bangga diri. Al-ghibah artinya mengumpat. Ar-riya artinya pamer amal. Az-zulim artinya zalim. Al-kizib artinya dustai. Al-ghaflah artinya lalai. 3. Nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya adalah ar-ruh. Unsur-unsurnya sebagai berikut. As-sakhawah artinya murah hati. Al-qan'ah artinya merasa cukup. Al-hilm artinya murah hati. At-tawaddud artinya rendah hati. At-taubat artinya taubat atau kembali kepada Allah. As-sabr artinya sabar. At-tahammul artinya bertanggung jawab. 4. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Unsur-unsur sebagai berikut. Nafsu mutmainnah tempatnya adalah asir, di asir, artinya di rahasia. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Al-jud artinya dermawan. At-tawakkul artinya berserah diri. Al-ibadah artinya ibadah. As-syukru artinya syukur atau berterima kasih. Ar-ridha artinya ridha. Al-qasyah artinya takut akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nafsu radiyah. Nafsu radiyah tempatnya adalah sir asir, artinya sangat rahasia. Adapun pasukan-pasukan sebagai berikut. A.
Az-zuhud artinya zuhud atau meninggalkan keduniaan. Al-ikhlas artinya ikhlas atau tanpa pamrih. 3. Al-wara'i artinya meninggalkan subhat. Ar-riyadah artinya latihan diri. Al-wafa artinya tempat janji. 6. Nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya adalah al-khufli artinya samar. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Husnul khuluq artinya baik akhlak. Tarku ma siwa Allah artinya meninggalkan selain Allah. Al-lutfu bil khalqi artinya lembut kepada makhluk, dan yang lain-lain. 7. Nafsu kamilah. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-akhfa artinya sangat samar. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.